Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ria Agustina dari jurusan Matematika, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai program Pascal sederhana yang memeriksa apakah dua bilangan adalah kongruen modulo N. Nah, ayo mari kita mulai dengan memahami algoritma dari program ini. Nah, algoritma yang digunakan dalam program ini terdiri dari 5 langkah utama. Yang pertama itu deklarasi variabel, di mana menentukan variabel yang akan digunakan untuk menyimpan dua bilangan dan nilai modulus. Yang kedua itu input, di mana meminta pengguna untuk memasukkan dua bilangan dan nilai modulus. Yang ketiga, perhitungan, yaitu menghitung sisa pembagian dari kedua bilangan dengan nilai modulus. Yang keempat, kekongruenan, yaitu membandingkan kedua sisa pembagian tersebut. Dan yang terakhir adalah output dari program Pascal ini, yang menampilkan hasil apakah kedua bilangan tersebut kongruen atau tidak. Nah, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu bagian deklarasi variabel. Kita mulai dengan deklarasi variabel. Di sini kita mendeklarasikan variabel A dan variabel B untuk menyimpan dua bilangan yang akan kita periksa. Kita juga mendeklarasikan variabel N untuk menyimpan nilai modulusnya, yaitu ini, N. Nah, variabel sisa dan variabel B, ini variabel sisa dan variabel B, digunakan untuk menyimpan hasil sisa pembagian dari A dan B dengan N. Kemudian kita masuk bagian kedua, yaitu bagian input. Di sini kita meminta pengguna untuk memasukkan dua bilangan dan nilai modulus. Kita menggunakan perintah writeLn. Di sini untuk menampilkan pesan ke layar dan writeLn untuk membaca input dari pengguna. Yang ini. Nah, mengapa menggunakan writeLn? Karena writeLn memungkinkan kita membaca input pengguna dan juga menyimpannya langsung ke dalam variabel yang telah kita deklarasikan tadi. Nah, yang ketiga itu selanjutnya, yang bagian ketiga atau langkah ketiga. Di sini kita menghitung sisa pembagian dari A di sini. Nah, di sini. Yaitu kita menghitung sisa pembagian dari A dan B dan N menggunakan operator mod. Yang ini, operator mod. Nah, hasil dari A mod N akan disimpan ke dalam variabel sisa A dan B mod N disimpan ke variabel sisa B. Nah, mengapa menggunakan mod? Karena mod adalah operator yang digunakan untuk mendapatkan sisa pembagian. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke kekongruenan. Di sini kita mengecek kekongruenan. Nah, bagian ini adalah bagian inti dari program kita. Kita membandingkan sisa pembagian sisa A yang ini dan juga sisa B. Jika kedua sisa tersebut sama, maka kita menampilkan bahwa kedua bilangan kongruen modulo N. Nah, jika tidak, kita menampilkan bahwa kedua bilangan tersebut tidak kongruen. Ini. Nah, yang selanjutnya itu adalah bagian output. Nah, kita menampilkan hasil program dengan format yang jelas dan juga rapi. Di sini kita menggunakan writeLn yang ini
untuk menampilkan garis pemisah dan hasil perhitungannya. Nah, kemudian ketika kita sudah menyelesaikan program ini, kemudian kita run programnya. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan bilangan pertama. Kita masukkan nilainya 22, kemudian kita enter, kemudian kita disuruh memasukkan bilangan kedua, kita buat 4, kemudian kita masukkan modulusnya 9. Ketika kita enter, nanti akan menghasilkan, akan kita dapat jawabannya yang menyatakan bahwa bilangan 22 dan 4 itu kongruen terhadap modulo 9. Gitu. Nah, kemudian kita stop, kita enter. Nah, kita run kembali. Nah, kita buat nilai yang berbeda, contohnya itu 20, kemudian 3, dan 45. Kita enter. Nah, di sini hasil yang didapat menyatakan bahwa bilangan 20 dan 3 itu tidak kongruen modulo atau modulus 45. Jadi, dengan program ini kita bisa dengan mudah memeriksa apakah 2 kongruen modulo N. Nah, maka program ini menggunakan langkah-langkah yang sederhana, namun efektif untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Maka sekian video atau pemaparan mengenai program Pascal yang dapat saya sampaikan. Semoga video yang saya tampilkan dapat bermanfaat. Terima kasih.